pada pagi ini kita masih bisa berkumpul untuk beribadah. Kita bisa ada di rumah kita masing-masing juga untuk menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan luar biasa, kita masih sehat, kita masih ada di rumah kita masing-masing. Dan mungkin kalau ada sebagian yang menonton live streaming ini yang ada di rumah sakit, yang sementara dalam perawatan, kiranya kekuatan Tuhan luar biasa akan memulihkan keadaan. Walaupun ada di rumah sakit, sukacita dan sejahtera Tuhan tetap ada. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman dan berdoa bersama-sama pada hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita satu dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, segala pujian hormat hanya bagimu Bapa. Kemuliaan bagi Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa untuk semua pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan, Kau telah menyertai kami dan dalam istirahat kami semalam. Kami telah beristirahat dengan nyenyak. Terima kasih Tuhan, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, buat yang diberkati. Engkau telah memberikan kami kekuatan yang baru, pengurapan yang baru pada hari ini Bapa. Sehingga kami telah menyediakan waktu kami Bapa untuk datang memuji menyembah-Mu. Tuhan Yesus, terlalu banyak yang Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu dalam hidup kami, terlalu besar setia-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami pun beribadah sekarang Tuhan tidak bisa membalas semua kasih setia-Mu itu Bapa dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, layakkan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Bapa. Segala kesalahan yang kami lakukan dalam pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami yang menyakiti Engkau, kami minta ampun Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Pulihkan kami, pulihkan jiwa kami, pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan pikiran kami Bapa. Layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa fokus Bapa untuk memuji menyembah-Mu pada hari ini. Biarlah kami bisa fokus untuk beri yang terbaik, memberikan hati yang tulus, hati yang murni untuk menyembah-Mu Bapa. Kami tinggalkan segala masalah kami Tuhan. Kami tinggalkan segala beban hidup kami Bapa. Kami mau datang di kaki-Mu. Kami mau masuk hadirat-Mu Bapa dengan hati yang lega, dengan hati yang lapang untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya di saat kami masuk hadirat-Mu untuk memuji menyembah-Mu Bapa, kekuatan baru-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan, sucikan kami untuk menghadap tahta-Mu yang kudus. Layakkan kami untuk bersimpuh di kaki-Mu menyembah-Mu Tuhan. Menaikkan pujian penyembahan kami, mengangkat tangan kami untuk menyembah-Mu. Kuduskan, sucikan tangan kami Bapa untuk mengangkat tangan kami Bapa untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini Bapa, kami juga berdoa Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau tutup bungkus kami yang hadir di tempat ini. Kami semua yang berada di rumah yang menyaksikan ibadah pada hari ini. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang yang punya hubungan dengan darah kami Tuhan, Kau tutup bungkus juga dengan kuasa darah-Mu. Saat ini Bapa, kami bersatu hati. Kami mau menolak segala bentuk kuasa kegelapan, roh-roh penguasa udara yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala bentuk roh-roh kuasa kegelapan yang ingin menghalangi kami untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi, yang ingin menghalangi kami untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir semua Bapa. Kami percaya Roh Kuduslah yang berkuasa atas kami. Roh Kuduslah yang menaungi kami saat ini. Engkau tutup bungkus ruangan ibadah di tempat ini sekarang. Engkau juga tutup bungkus ruangan di mana tempat kami berada masing-masing Tuhan. Di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada. Engkau tutup bungkus ruangan kami Bapa. Sehingga Roh Kudus yang berkuasa, kami siap. Kami fokus untuk memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pujian penyembahan kami hari ini di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan bisa menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan, dan Engkau disenangkan
segala pujian penyembahan kami hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami menjauhi Roh-Mu? Haleluya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Silahkan pujiannya lagi dari awal. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat
Tuhan. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Yesus, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan-Mu, Allah yang setia, Allah yang baik, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas selami kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terlalu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Terlalu indah kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan-Mu, kami mau mengagungkan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak Ibu yang di rumah, kita bermazmur bagi Tuhan. Terlalu besar pengorbanan Tuhan dalam hidup kita, terlalu indah kasih Tuhan dalam hidup kita. Angkat tanganmu, pujilah Tuhan. Angkatlah sembahmu hanya untuk Tuhan hari ini. Apapun yang kita lakukan, tak ada satupun yang bisa membalas kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari bermazmur bagi Tuhan. Pujilah Tuhan. Angkatlah tanganmu, tinggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh besar pengorbanan-Mu, terlalu dalam Tuhan untuk kami mengerti. Sungguh besar setia-Mu di saat kami tidak setia. Kau tetap setia menjaga kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh indah Tuhan yang Kau pikirkan tentang kami. Kami selalu berharga di mata-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Terlalu banyak apa yang Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Terlalu banyak Bapa. Kami hanya mau bersyukur padamu Tuhan. Kami mau angkat
pujian kami mau mengangkat tangan kami untuk bersyukur padamu Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Tuhan, ku bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semua apa yang Kau buat dalam hidup kami. Kami terlalu percaya Tuhan, kasih setiamu melimpah dalam hidup kami. Kalau kami masih sehat sampai sekarang ini, semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena Engkau menganggap kami berharga di mata-Mu. Engkau mengasihi kami, Engkau sayang sama kami Tuhan. Dan kalau saat ini juga Bapa, kami Engkau izinkan dalam keadaan sakit, kami tetap percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau sementara membentuk kami menjadi semakin indah di hadapan-Mu. Walaupun kami dalam keadaan sakit, kami percaya karena itu Engkau terlalu mengasihi kami. Engkau ingin kami semakin sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tak terselami dalam kami Tuhan, bagaimana Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang kami lakukan, pengabdian kami, pelayanan kami yang luar biasa pun tidak bisa membalas semua kasih dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kami hanya mau menyembah Engkau dengan ketulusan hati kami. Kami percaya saat kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, saat kami menyembah-Mu dengan hati yang tulus, dengan pikiran yang bersih untuk mengagungkan Engkau Tuhan, Engkau menerima pujian penyembahan kami. Engkau disenangkan. Persembahan kami dalam mesbah penyembahan kami Engkau terima Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini kami tidak hanya mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau bersorak, mau mengagungkan Engkau.
meninggikan Engkau, karena Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami akan terbang denganmu Tuhan. Kami percaya kami ini adalah Raja Wali-Raja-Walimu Tuhan. Kami bisa terbang tinggi mengatasi badai Tuhan, dan kami melihat kemuliaan-Mu di atas badai Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau telah memulihkan hati kami saat kami menyembah-Mu. Biar ada sejahtera sukacita Tuhan turun atas kami semua Bapa yang beribadah saat ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita memuji menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan. Kita mau terbang lebih tinggi lagi untuk menyembah Tuhan. Katakan firman Tuhan kita lagi kita. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Maka ujian lagi dari awal. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan. Ku kan bersama-Mu dalam kemuliaan. Panggilan-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita supaya di saat hamba Tuhan menyampaikan firman, kita sudah siap untuk ditegur, sudah siap untuk dikuatkan. Kita siapkan hati dan pikiran kita angkat pujian. Lebih dalam lagi kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Kami mau meninggikan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan kasih-Mu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu pujian dan kemuliaan, kami meninggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau lebih segalanya, lebih dalam dalam roh dan kebenaran, selamanya dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, selamanya. Mari kita satu hati, kita berdoa sama Tuhan. Kami percaya waktu kami menyembah dalam roh dan kebenaran, maka disitulah terjadi kuasa-Mu Tuhan. Waktu kami menyembah dalam roh kebenaran, maka disitulah mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Maka hamba doa pada pagi hari ini bagi jemaat-jemaat Tuhan DKI MCC Mahanaim Tuhan, hamba serahkan Tuhan setiap mereka dalam berkat dalam kuasa-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan yang menyaksikan streaming dimanapun berada Bapa, siapapun mereka Bapa, Engkau menjamah setiap mereka Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman Tuhan, kami siap dibentuk di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya, shalom. Puji nama Tuhan. Doa saya pada pagi hari ini kita mengalami berkat mujizat Tuhan. Kita tetap percaya di tengah badai masalah ada Tuhan yang hebat luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang bukannya Alkitab, boleh kita buka Alkitab kita mau ambil suatu kisah yang luar biasa dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai yang ke-28. Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai 28. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Tentang perikop di atas perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya."
Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Puji nama Tuhan. Bersyukur ya, saya percaya hari ini mujizat masih terjadi. Saudaraku, pada hari ini saya baca nas firman Tuhan, ya, kisah yang luar biasa, saudaraku, ya. Dikatakan seorang perempuan, ya, dikatakan bukan orang percaya, saudara, ya, bukan orang beriman, tetapi di sini dikatakan perempuan ini mengalami suatu mujizat. Haleluya. Sebenarnya tema hari ini adalah iman yang menjadi kenyataan. Sekali lagi, iman yang menjadi kenyataan. Orang Kristen harus membuktikan imannya menjadi kenyataan. Saudaraku, saya melayani daerah di Sulawesi Selatan kurang lebih 6 tahun. Ya, bagaimana saya buktikan dengan iman saya sama Tuhan. Bagaimana orang yang sudah di ICU selama 1 minggu, ya, di Tanah Toraja, dokter bilang sudah tidak ada harapan Pak Pendeta, sudah no hope Pak Pendeta, artinya sudah tinggal tunggu kematian. Tetapi waktu saya pelayanan di rumah sakit lagi pada dan dia panggil Pak Pendeta, "Bisakah doakan Bapak saya?" Kenapa? Sakit di ICU. Saya doa, tumpang tangan diurap di dalam nama Yesus, engkau sembuh. Enggak besok, tetapi hari itu juga dia sadar, besokannya dia pulang ke rumah. Mereka bersuka cita, ternyata dalam Yesus ada mujizat. Amin. Di Tanah Toraja juga, saudara, di Tanah Toraja juga orang ini ponis dokter kista, mesti dioperasi. Saya bilang, "Bu, punya iman sama Tuhan, percaya." Waktu itu Pantan berdoa, saya buktikan, ya, dalam nama Yesus, bebas kista, bebas operasi. Dan besok dicek di Ras Elim, di Ratepau, dan hari itu juga kistanya sembuh. Artinya apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kata amin, saudara. Dikatakan bahwa agama Kristen bukan sekedar doktrin, ya, bukan sekedar norma, ya, melainkan di dalamnya terdapat iman yang dinamis. Artinya apa? Iman yang sangat efektif untuk apa? Menyelesaikan setiap masalah saudara. Jadi pada pagi hari ini, miliklah iman yang kuat sama Tuhan. Haleluya. Alkitab mengatakan kita nggak butuh iman yang besar, tetapi iman yang kecil, sederhana, bisa apa? Memindahkan gunung. Kenapa? Karena Tuhan menghargai setiap iman yang melekat pada Tuhan. Sederhana konteks ini, bagaimana melihat bahwa perempuan ini mengasuh masalah yang luar biasa, yaitu siapa? Anaknya perempuan kerasukan apa? Setan. Dan dikatakan juga ayat ke-21, 22, dan dikatakan sangat menderita, saudara. Ya, selaku namanya penyakit itu kadang enak, betul nggak? Namanya masalah itu tidak ada yang enak. Apalagi seorang ibu yang punya anak. Saya punya anak. Kalau saya sakit, saya pasti sedih. Ya, saya pasti akan berusaha untuk menyembuhkan anak saya. Apalagi ibu ini dikatakan tidak hanya sakit fisik, tetapi apa? Jiwanya dirasuki oleh kuasa kegelapan. Sederhana pada hari ini kita belajar firman Tuhan, ya, bahwa iman ibu ini menjadi kenyataan dan anaknya menjadi apa? Sembuh. Selalu dikatakan dalam perikop ini bahwa pelayanan Yesus selama kurang lebih 3 tahun di provinsi Galilea, ini pelayanan Yesus yang paling jauh, saudara. Ya, dikatakan di sini ada kota Tirus dan kota Sidon. Ya. Dikatakan di sini letaknya adalah di sebelah utara Palestina, pesisir pantai Sio-Fenisia. Ya, di sini dikatakan bahwa ada perempuan yang masuk, ya, ke rumahnya siapa? Waktu Yesus istirahat. Sederhana kita belajar firman Tuhan, ya, bagaimana perempuan ini mendapatkan mujizat, bagaimana perempuan ini mendapatkan namanya iman yang kenyataan. Kita belajar, ya, tidak hanya kepada orang percaya, tidak hanya kepada orang Kristen, tetapi orang yang belum Kristen bisa menjadi contoh buat kita. Kata amin, saudara. Dikata perempuan ini ada 3 cara, ya, ada 3 hal bagaimana imannya akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Doa saya hari ini, apa yang kau imani?
pasti jadi kenyataan sama Tuhan. Yang pertama, ayat 22, saudara. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari Galilea itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yang pertama, caranya iman di kenyataan, beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya, saya bukan orang percaya, orang Kristen kecil. Nama saya udah Fahrul Roji. Tidak ada orang Kristen namanya Fahrul Roji. Saya orang Kedan, Gerak Ismail. Tetapi saya berjumpa dengan Yesus face to face, berhadapan, ketemu Yesus. Ya. Kembali ke dapat Israel. Ya, dikatakan yang pertama beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau sudah baca nanti di ensiklopedia Alkitab, ya, daerah Sidon dan Tirus itu adalah daerah yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, apalagi bagi bangsa Yahudi, kota itu sering disebut kota orang-orang yang tidak percaya. Ya, makanya kota Sion-Fenisia ini terdapat banyak ilah atau banyak dewa. Ya, sekali lagi, di kota Sidon ya dikata banyak dewa dan ilah dan paham politeisme, artinya percaya kepada banyak Tuhan. Dikatakan dalam teks ini bagaimana banyak bangsa yang menjajah kota ini, yaitu ada Mesir, ada Asyur, Babilonia, Persia dan lain-lain. Artinya setiap negara jajah kota ini bawa agama. Mesir bawa agama, Persia bawa agama. Jadi selalu banyak agama di Sidon, saudara. Makanya perempuan ini juga dikatakan dia sudah punya agama, kepercayaan, punya Tuhan. Tetapi begitu banyaknya Tuhan, tidak satu pun yang bisa melepaskan anaknya ke setan. Banyaknya Tuhan tidak menjamin dia sembuh. Tetapi perempuan ini waktu Yesus datang ke sana, entah kenapa perempuan ini punya iman bahwa dia dapat menyembuhkan. Makanya dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Disinilah awal iman. Harus ada pengakuan secara pribadi bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudaraku, dalam teks ini saya pelajari kenapa perempuan ini manggil Tuhan. Dalam bahasa aslinya kata Tuhan artinya kurios. Kata kurios, sebutan atau gelar kepada orang yang tak rasa hormat. Ya, kata kurios adalah orang yang berkuasa. Kata kurios artinya apa? Dia penguasa, pelindung. Saudaraku, benar memang Isa Al-Masih bahwa Yesus dia berkuasa dunia dan akhirat. Waktu saya bertobat, saya baca kitab yang lama, saya menemukan bahwa Isa penguasa dunia akhirat. Kalau dia penguasa dunia akhirat, berarti dia adalah Tuhan. Amin, 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 amin. Makanya perempuan ini dia panggil kurios, Tuhan. Artinya apa? Dia sudah coba beribadah ke Allahnya, dia beribadah pada ilahnya, tetapi satu pun Allahnya gak bisa menyembuhkan anaknya. Tetapi waktu dia memanggil kurios, disitulah terjadi yang namanya kuasa. Kenapa? Karena bagi perempuan itu Yesus layak dipanggil kurios. Kenapa? Karena dia yang berkuasa. Amin, 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 amin. Dikatakan bahwa yang kedua, bahwa dia memanggil juga Yesus anak Daud. Ya. Dikatakan bahwa Yesus anak Daud. Sebutan ini mengamini Yesus sebagai raja yang dijanjikan Allah kepada Daud. Ya. Dengan penuh keyakinan. Ya. Kenapa? Karena orang Yahudi menantikan yang namanya Mesias. Makanya disebut Yesus Kristus. Artinya Kristus artinya yang apa? Diurapi. Makanya raja itu datang dari keturunan Daud. Saudaraku, pada hari ini apapun masalah kita, ya, hari-hari ini
Ya, milikilah iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja yang berkuasa, yang mampu apa? Menyelesaikan segala masalah. Ingat kata firman Tuhan Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sekali lagi Matius 28 18, kepadaku telah apa? Diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kenapa? Kuasanya tidak pernah berubah. Jadi selalu hari ini, apa masalah kita dalam hidup, mungkin suami di PHK dari kantor, ya mungkin juga usaha lagi macet, bisnis lagi gak jalan, udah terus tambahkan iman sama Tuhan. Tetap percaya bahwa kuasa yang dahulu sekarang gak pernah berubah. Mulai hari ini ayo buktikan engkau punya iman, maka engkau mengalami mujizat Tuhan. Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Akhirnya suatu perempuan ini, dia memanggil Kurios, dia mandi di anak Yesus anak Daud, maka disitulah terjadi yang namanya kuasa. Makanya dalam Ibrani 10 ayat 3, dan segala ilah serta penguasa berada di bawah tumbuhan kakinya. Saudaraku, saya ikut Yesus bukan karena orang tua. Saya ikut Yesus bukan karena apa-apa, tetapi saya percaya bahwa Dia adalah jalan yang lurus, bahwa Dia adalah Tuhan penguasa dunia dan akhirat. Saya setiap hari melihat kebaikan Tuhan. Saya hidup karena kemurahan Tuhan. Saya hidup karena kasih Tuhan. Ya, saya fokus hanya pelayanan. Tetapi waktu saya pelayanan, ya, waktu saya beriman sama Tuhan, maka apapun yang saya butuhkan Tuhan cukupkan. Ya, tidak kekurangan. Sederhana, karena Tuhan bilang, waktu engkau beriman, engkau menerimanya. Amin, 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 amin. Sekarang iman, ayo tumbuhkan lagi, semangat lagi, dekatlah sama Tuhan, panggil Kurios, panggil Tuhan. Yang kedua, kita buka ayat ke-25 ya saudara. Ayat ke-25 kita lihat Matius 15. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Perhatikan. Yang kedua adalah beriman dengan sepenuh hati. Yang pertama tadi bahwa beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua adalah beriman dengan sepenuh hati. Sekalipun perempuan ini punya konsep iman yang benar, ya, ia harus menghadapi yang namanya ujian. Katakan ujian. Kalau orang mau terima sesuatu itu harus mengalami yang namanya ujian. Banyak orang Kristen kalau mau butuhnya cari Tuhan, betul Pak? Kalau orang mau sesuatu baik-baikin Tuhan, ya. Tetapi hari ini bahwa perempuan ini punya suatu permintaan, suatu punya kebutuhan Pak, ya. Dan Tuhan mau uji. Jangan sampai lo cari Tuhan, ya, waktu kau termujizat menyangka lagi. Makanya Tuhan menguji iman ibu ini. Yang pertama, bahwa Yesus sama sekali tidak merespon. Waktu Dia datang, ya, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya. Kalau perhatikan ayat ini, selaku yang pertama, ujian iman ibu ini adalah Yesus sama sekali tidak merespon. Ayat yang ke-26 boleh baca di bawahnya. Yang kedua, murid-muridnya meminta Yesus mengusir. Kenapa? Karena perempuan ini berteriak-teriak, saudara. Ya, makanya yang kedua adalah apa? Muridnya mengusir. Tetapi yang luar biasanya adalah sekalipun Tuhan seolah-olah tanda kutip menolak, tidak merespon, murid menolak akan perempuan ini. Ya, tetapi perempuan ini semakin dekat sama Tuhan, Pak, Bu. Amin. Selain apa? Mendekat sama Tuhan, ya. Sederhana, perhatikan bahwa perempuan ini dihalang-halangi imannya, tetapi ia justru semakin dekat dengan Tuhan. Setelah dekat sama Tuhan Yesus, ia tidak protes. Sekali lagi, dia tidak protes. Sama siapa? Sikap Yesus Tuhan.
Sama siapa? Murid-muridnya menghalangi untuk apa? Menyembah dia. Tetapi ia justru datang apa? Menyembah. Katakan menyembah. Waktu ketemu Yesus, dia tidak menyalahkan siapa-siapa, ya. Tidak menyalahkan keadaannya, tetapi dia hanya datang mendekat sama Yesus dan dia menyembah. Proskuneo. Haleluya. Berapa banyak orang-orang percaya waktu kita berdoa nggak dijawab sama Tuhan, kita ngambek. Waktu kita berdoa sama Tuhan nggak dengar, kita malas ke gereja. Waktu kita berdoa nggak dijawab sama Tuhan, udah lupa sama kebaikan Tuhan. Haleluya. Waktu ada pendeta minta doa nggak datang, ngambek sama pendetanya. Halo, amin. Kita belajar dari seorang yang tidak percaya dan sikap yang luar biasa. Waktu dihalang-halangi sama muridnya seolah dekat sama Yesus, tapi dia semakin mendekat sama Yesus. Perhatikan saudara. Kata mendekat, kata menyembah, proskuneo, dia menyembah sampai ke lutut. Saya punya agama lama, kalau mereka sembahyang, mereka beribadah, dia punya jidat sampai ke tanah, saudara. Begitu kami proskuneo, sampai ke tanah menyembah. Luar biasa. Artinya apa? Artinya sikap ini adalah sikap memuliakan, menghormati, ya. Artinya memiliki unsur penyerahan sepenuhnya, seutuhnya, ya. Maka saudaraku, hari ini perempuan ini dia tidak hanya punya konsep iman yang benar, tetapi dia punya iman yang sepenuh hati. Sulit. Makanya iman itu harus diuji, Pak. Supaya apa? Imanmu besar. Ada masalah nggak goyang, tantangan nggak goyang. Sekalipun banyak orang di PHK, ya, wabah di mana-mana, ayo. Makin dekat sama Yesus, makin nempel sama Yesus. Saya percaya, waktu kau nempel sama Tuhan, waktu kau lekat sama Tuhan hatimu, saya percaya hidupmu akan dilihat sempurna sampai kesudahan zaman. Amin. Bagi jemaat JKI sisi, ayo sama-sama, ya, tetap terus doa. Sampai kapan, Pak? Berdoa, Pak? Sampai kapan, Pak? Sampai doamu yang kau doakan melihat. Amin. Maka saudaraku, perempuan ini dia gak putus asa, ya, dia tetap menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Inilah kunci iman menjadi kenyataan, ya. Jangan setengah-setengah lagi, ya. Tetapi Alkitab bilang bahwa apa? Tuhan menghargai iman sekecil biji sesawi. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah biji matanya Tuhan. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Alkitab bilang bahwa Tuhan mau kita tidak memperhatikan besar kecilnya masalah, tetapi melihat hati kita dalam menyembah Tuhan. Yang kedua, menyerahkan. Saya selalu setiap ada masalah selalu ingat firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala apa? Kekuatan Tuhan, ya. Dan ini butuh yang namanya tekad yang kuat sama Tuhan. Kenapa? Kata menyerahkan, kita memberikan apa-apa, saudara. Makanya janji Tuhan bahwa dia akan apa? Menyertai. Kata menyertai, saya tahu dalam bahasa Inggrisnya adalah care. Dia peduli. Tidak hanya menyertai, dia peduli. Waktu kita menyerahkan sama Tuhan, ini Tuhan masalah saya, ini buat saya. Waktu kau berikhlas penuh hati, sederhana, Alkitab bilang, bukan besok, ya, bukan besok, tetapi hari itu juga. Puji satunya saudara saya. Amin, 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 amin. Yang ketiga, ayat 27. Yang terakhir. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab berkata kepadamu, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yang terakhir, iman jadi kenyataan adalah beriman dengan yang namanya kesetiaan. Kata setia artinya pistos, ya. Artinya terus kami cari orang-orang yang setia.
Perempuan ini dikatakan banyak orang yang bisa mulai dengan baik, tetapi tidak mengakhiri dengan baik. Ya. Makanya hari ini sebelum terjadi, ya, imannya sudah lemah. Ayo, come on. Kita jangan menyerah dengan keadaan. Ya, kalau kau sudah menyerah, sudah gak semangat lagi, maaf. Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak bersemangat. Tuhan menghargai orang yang punya semangat. Lihat ibu ini. Ibu ini walaupun dihalangi, walaupun seolah-olah ditolak sama Yesus, tetapi ibu ini tetap semangat. Betul nggak, saudara? Ya, dikatakan bahwa dia tetap setia. Kejar Tuhan, kejar Tuhan, kejar Tuhan. Ada bilang bahwa kalau kau mencari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Perempuan ini, saudaraku, punya alasan untuk dikecewa. Ya, kenapa? Pertama, permohonannya seolah-olah ditolak sama Yesus. Yang kedua, tampaknya kata-katanya tegas, kompromi oleh Yesus. Yang ketiga, permohonan seolah-olah menyakitkan, mengucapkan yang luar biasa. Makanya di sini, saudaraku, bahwa perempuan ini dia tidak kecewa. Amin. Katakan saya tidak boleh kecewa. Tidak boleh kecewa. Haleluya. Kalau orang udah kecewa, Pak, obatnya susah, Pak, Gembala. Ya. Kalau orang udah kecewa, apapun yang terkerjakan selalu salah. Kalau orang kecewa, sudah gak punya iman lagi, Pak. Tetapi perempuan ini dia tidak kecewa. Yang kedua, tidak sakit hati. Ya. Dikatakan di dalam ayat 26, ya, bahwa ada istilah di sini ayat 26. Perhatikan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti dan disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada siapa? Anjing. Bapak Ibu senang nggak kalau kata anjing? Hah? Gak suka. Di sini Yesus mengatakan bahwa tidak patut, ya, bahwa roti ini dikasih pada siapa? Anjing. Tetapi selaku saya pelajarin tentang arti anjing di sini, saudara. Ya, ada dua istilah dalam bahasa Yunani masalah anjing. Pertama, kuon, katakan kuon. Artinya anjing liar. Ya, anjing liar tuh yang di jalan saudara tidak kasih makan, yang makan sembarangan itu namanya kuon. Yang kedua adalah anjing disebut namanya kunarion. Ya, artinya anjing peliharaan. Nah, kata yang dipakai di ayat ini adalah kunarion, anjing piaraan. Pak Gembala punya anjing? Punya di rumah sono. Punya di kulit dulu ya? Ya. Panjang dulu tuh ya. Kalau kita makan di meja, itu anjing selalu di bawah. Apa? Minta belas kasihan. Mudah-mudahan gue dikasih nih. Kalau nggak tulang ayam ya paha ayam lah. Amin, amin, amin. Itu nih kunario. Ya, artinya apa? Anjing peliharaan. Nah, Yesus mengatakan kunario. Ya, dikatakan di sini menggambarkan tentang pemilik rumah adalah Tuhan. Kata anak ini digambarkan sebagai apa? Bangsa Israel. Ya, kata anjing piaraan bangsa non Yahudi. Taruh di meja berkata tentang berkat Allah. Wow. Tetapi hebatnya perempuan ini tidak mudah menyerah. Perempuan ini tidak sakit hati. Perempuan ini tidak pernah kecewa. Tetapi dia tetap setia. Perhatikan ayat 27. Namun anjing itu, apa saudaraku? Makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini adalah bukti iman yang disertai dengan kesetiaan. Belum dijawab permohonannya, ia setia terus maju meminta belas kasihan. Wow, saya dari malam renungin ini ayat. Kalau saya digituin saudaraku, mungkin udah nangis bombay. Ya, kurang ajar. Gue di jauh-jauh ke Cikarang, ya, jauh-jauh ibadah di gereja, ya. Waktu minta Pak Peter, bagaimana doa lupa, enak aja lo, sana lo. Ya kan? Sakit hati. Saya pun banyak saudaraku waktu saya nggak bisa. Nanti dulu ya kecewaan, tapi sombong.
Wah, ini sombong, hujan gede, gak ada ojek, becek. Si di Toraja selalu di gunung-gunung. Tengah malam kita doa Islam, tenang gue besok pagi ya. Lalu dikatakan perempuan ini dia waktu dibilang dihina, tetapi inilah adalah bukti iman yang disertai dengan kesetiaan. Pistos. Apa tuh pistos Pak Pendeta? Dapat dipercaya. Tuhan sedang mencari orang-orang yang dapat dipercaya. Untuk apa? Menyalurkan berkatnya buat orang lain. Amin, 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 amin. Hasil dari iman ibu ini, perhatikan ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka apa? Jadilah kepadamu seperti yang kau. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Keren. Yesus Tuhan kita gak pernah menunda yang namanya mujizat. Yesus Tuhan kita gak pernah menunda berkatnya. Haleluya. Perhatikan, kalau saya baca Alkitab, ya, setiap orang yang sama Yesus gak pernah menahan berkatnya, betul Pak? Selalu orang lumpuh, ya, orang buta Bartimeus, betul nggak? Duduk, Yesus ada terus, jamah, sembuh. Amin. Orang lumpuh, Markus pasal 2, bangun, berdiri, bangun. Jadi bukan masalahku, tetapi bagaimana imanmu disertai dengan kesetiaan sama Tuhan. Amin. Belum dijawab, terus doa sama Tuhan. Saya kapan Pak? Sampai kau melihat apa yang kau doakan. Maka saudaraku, hari ini perhatikan, langsung dikatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Disinilah bukti, ya, kita belajar bahwa iman yang menjadi kenyataan. Haleluya. Ayo saudaraku, kita belajar dari seorang perempuan Kanaan, orang yang tidak percaya sama Yesus. Orang yang tidak percaya sama Yesus aja ditolong Tuhan Pak, Bu. Amin. Orang yang tidak percaya sama Yesus aja disembuhkan Pak. Apalagi saudara saya yang sudah dibaptis, yang sudah bergereja, yang sudah terima perjanjian kudus, yang diurapi. Ayo, come on. Jangan mau kalah sama perempuan ini. Alkitab bilang dalam Ibrani, kuasa dahulu sekarang tidak pernah berubah. Di tengah wabah, ya, virus corona, masalah himpitan ekonomi, apapun ayo, ya, bersyukur. Saya percaya, saya lihat khotbah saya hari ini simpulnya adalah perempuan Kanaan, orang asing ditolong Tuhan. Apa kita yang bersama Tuhan. Amin. Doa saya, jemaat GKI Simahanai, dimanapun berada, ayo tambahkan imanmu lagi. Jangan lihat masalahmu. Waktu engkau mentok depan dan mentok lihat ke atas, Tuhan siap mendorong saudara. Doa saya pada hari ini, Tuhan memberkati saudara yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, nama Tuhan dimuliakan. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Buka hati buat Tuhan pada saat ini. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah.
janji-Mu. Mari sama-sama kita angkat tangan sama Tuhan. Datang sama Tuhan seperti orang perempuan Sirofenisia Kanaan. Maka Tuhan, pada pagi hari ini kami belajar dari seorang perempuan Sirofenisia yang tidak percaya. Bagaimana perempuan ini mengalami mujizat anaknya kerasa setan dan menderita. Tetapi bagaimana bahwa Tuhan tidak melihat rupa manusia. Tuhan tidak melihat dari suku mana, bangsa mana. Tetapi waktu engkau punya iman percaya Tuhan, waktu engkau percaya sepenuh hati, waktu engkau beriman, maka pada hari ini apa yang kau doakan imanmu menjadi kenyataan. Maka hamba doa Tuhan pada pagi hari ini, setiap yang menyaksikan live streaming di mana berada Tuhan, baik di Cikarang, di Jakarta, Jabodetabek, di Tanah Toraja, di Makassar, di Surabaya, di Palopo, dimanapun yang mengenal hamba dan juga JKI Mangain Tuhan Yesus. Hamba berdoa, apapun setiap masalah berhubung mereka Tuhan, Tuhan campur tangan bekerja. Nyatakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, nyatalah kuasa-Mu. Haleluya. Hamba juga berdoa Tuhan, doa syafaat pada pagi hari ini bagi setiap yang telah chat di Facebook hamba. Hamba berdoa bagi Ibu Lydia di Surabaya, namanya Dian Tuhan. Berkati Dian bersama anaknya Ratna dan juga Dian bersama suaminya Tuhan yang di Bali. Biar senantiasa dalam kemurahan Tuhan. Hamba juga berdoa bagi Mama Epi yang ada di Tanah Toraja. Hamba serahkan bersama suami anak-anak yang sedang melayas oleh Tuhan. Hamba percaya Mama Epi dalam kemurahan Tuhan. Berkat hamba Richard Kalalo Tuhan bersama istri anak-anak dalam kemuliaan Tuhan. Hamba juga berdoa bagi Pak Otto yang dari Tanah Toraja. Pak Otto bersama istri, bersama anak-anak, mantu cucu dalam nama Yesus dalam kemuliaan Tuhan. Berkati Pak Erwin bersama istri anak-anak Tanah Toraja. Berikan kesehatan, berikan kemampuan Tuhan. Kami juga berdoa juga bagi saudara kami yang di Tanah Toraja, Merlin Yusuf sama Lilin yang berulang tahun pada hari ini. Hamba percaya berikan umur panjang, kesehatan dimanapun ia melangkah bekerja. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati Kak Muti bersama Kak Heru, bersama keluarga hamba doa Kak Mutiara Tobing Tuhan dalam kemuliaan Tuhan. Berikan Roh Kudus berapi-api menyala-nyala Tuhan bersama Pak Heru, bersama anak-anak. Hamba juga berdoa bagi Mama Ronald di Makassar. Masalah tangan Tuhan campur tangan bekerja. Tuhan campur tangan bekerja. Segala hal mereka kayak padat pada nama Yesus Tuhan. Hamba juga berdoa bagi Ibu Indah di Makassar untuk kesehatan. Kami doa dan juga kepala sampai kaki sempurna sehat, tidak sakit mah, tidak sakit apapun Tuhan, bersama suami anak-anak dalam kemuliaan Tuhan. Hamba juga berdoa bagi Ibu Agus, kepala sekolah Tanah Toraja. Hamba berdoa bagi keluarga bersama anak-anak dimanapun berada. Tuhan campur tangan bekerja. Berdoa juga bagi Mama Polo di Palopo, masalah tanah keluarga. Hamba juga berdoa Tuhan campur tangan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa juga Tuhan bagi setiap yang melihat live streaming pada saat ini. Berkati setiap mereka Tuhan, apapun kebutuhan mereka Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tidak pernah kekurangan, tidak pernah miskin, tidak pernah bangkrut. Setiap usaha pekerjaan mereka berkati melimpah-limpah. Berkati juga hamba terkasih Bapak Kepala Sidang Bapak Peter Tuhan bersama istri anak-anak dalam kemuliaan Tuhan. Maka taruhkan terus hikmat bagi hamba-Mu Tuhan dan pengembalaan di Cikarang Tuhan. Tuhan kirim jiwa-jiwa Tuhan dari barat timur selatan Tuhan, datang berbondong-bondong untuk memuji menyembah nama Tuhan di GKI Mahanaim Tuhan. Kami percaya apapun segala kebutuhan dia untuk pengembalaan, Tuhan berkati berlimpah bersama anak-anaknya, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang pintar pandai. Hari ini bagi juga saudara Bimo Tuhan, berkati Bimo Tuhan dimanapun berada dalam kemuliaan Tuhan, bersama orang tua, bersama bapak, bersama juga adik-adik haji Tuhan. Hamba percaya Tuhan, maka dimanapun melangkah berada dalam kemuliaan Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan bagi juga istri hamba bersama anak-anak hamba Tuhan
dalam kemuliaan Tuhan. Lahir normal, tidak sesat Tuhan. Bersama orang tua hamba yang di Tebet, yang juga di Depok Tuhan. Kami dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin kami, Presiden Bapak Joko Widodo Tuhan. Tuhan yang hikmat marifat Tuhan untuk dapat menangani bangsa kami Tuhan, khususnya untuk wabah corona Tuhan. Kami doa beserta Menteri Kerjanya Tuhan, berkati limpah-limpah Tuhan, berikan kekuatan. Hamba juga berdoa bagi setiap tenaga medis, baik dokter, baik juga perawat, baik juga relawan, apapun Tuhan, berkati setiap mereka Tuhan. Berikan kemampuan, kekuatan, proteksi sempurna dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa juga bagi setiap TNI Polri Tuhan, juga bagi juga BNPB Tuhan. Kami doa setiap mereka dalam kemuliaan Tuhan. Hamba juga berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun berada Tuhan, baik di daerah, di perkotaan. Berkati setiap mereka Tuhan, tuntun mereka, rawat mereka Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa berkati juga kota kami Tuhan, yaitu Cikarang dan sekitarnya Tuhan, Cilengsi Tuhan. Kami percaya kota kami, kota yang adil, makmur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bila pada saat ini kami taruhkan setiap doa-doa kami Tuhan, bagi juga para pengerja supaya Tuhan di KGMC Manggarai Tuhan, berkati setiap mereka Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan berpisah Tuhan. Bila pada saat ini kami berpisah di dalam ibadah kami, tapi dalam roh kami tetap bersatu berdoa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar kami siap terima berkat Tuhan pada saat ini. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu dimanapun berada, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menguduskan engkau. Kiranya Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu, menarik engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, jemput kita di awan-awan yang permai. Yang diberkati Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu semua, terima kasih sudah menyaksikan ibadah live streaming JKI MCC pada pagi hari ini. Ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan. Nanti hari Kamis tanggal 21 Mei kita akan merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nah, mulai tanggal 22 Mei ya sampai dengan tanggal 31 hari Minggunya kita akan berpuasa. Ya, saya menganjurkan untuk semua kita jemaat JKMCC berpuasa selama 10 hari ke depan untuk menanti-nantikan Roh Kudus seperti yang dilakukan rasul-rasul pada zaman Kisah Para Rasul. Ya. Jadi hari tanggal 21 pada kenaikan kita akan ada ibadah ya online seperti biasa. Jamnya ya jam 10 juga dengan pembicaranya saya sendiri. Dan tanggal 31 kita merayakan hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus dan juga disertai dengan perjamuan kudus. Pembicara juga akan saya sendiri. Dan tanggal 24 besok hari Minggu kita juga akan rayakan ibadah raya mingguan seperti biasa jam 10 dengan pembicara juga saya sendiri. Nah, demikian info dari saya dari gereja ini, kiranya dapat memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati semuanya.